Salam, damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku. Dan kita memasuki hari Minggu biasa pekan ke-26 di tahun B. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi dan cintai Tuhan, hari ini kita akan kembali diundang untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, dilanjutkan ayat 45, 47 dan 48. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita bersama-sama merenungkannya. Inilah Injil suci menurut Markus. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah yang menarik bahwa ada seseorang yang mengusir setan dalam nama Yesus. Dan Yohanes menegur, mencegah. Tapi Yesus melarang, jangan, sebab ia melakukan hal yang baik. Kisah ini juga kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan, di mana ada dua orang yang tinggal di perkemahan yang bernama Eldad dan Medad, juga menerima roh yang berasal dari Tuhan. Namun, seorang muda memberitahukan kepada Musa, katanya, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka Musa yang merupakan di perkemahan Musa, lalu Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa berkata, "Tuanku, cegahlah mereka." Tapi apa kata Musa? Jangan engkau melakukan itu, sebab mereka juga mendukung aku. Kalau semakin banyak orang mendukung aku, maka akan mempermudah pekerjaanku. Kisah ini hampir sama yang terjadi di Injil, bahwa ada seseorang yang melakukan sesuatu yang baik, menerima kepenuhan roh, dan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan, dan mereka dicegah. Apa yang mau kita lihat dari kisah hari ini sungguh menarik. Pertama, kita harus memahami bahwa Allah adalah sumber kebaikan. Allah menjadi inspirasi kebaikan umat manusia. Oleh karena Allah menjadi sumber kebaikan, Allah menjadi inspirasi kebaikan bagi umat manusia, maka ia memanggil setiap orang untuk bisa menerima rahmat, untuk bisa menerima karunia ini, agar setiap orang mampu melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Allah, yaitu melakukan tindakan-tindakan kebaikan bagi orang lain. Kebaikan diberikan Allah bagi semua orang, tanpa memandang siapa dia, apa sukunya, apa agamanya, apa negaranya. Kebaikan diberikan kepada setiap orang. So, setiap manusia adalah putra-putri Allah. Dan tentu respon, tanggapan terhadap kebaikan Allah akan berbeda-beda.
Tuhan memberikan setiap orang karunia-karunia tertentu. Tetapi tentu responnya akan berbeda. Siapa yang merespon dengan baik, siapa yang merespon dengan biasa saja, dan siapa yang merespon dengan tidak baik. Tentu selalu ada dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, pada poin ini kita harus menyadari bahwa apapun kebaikan yang ada di dunia, semuanya berasal dari Allah. Sebab Dia adalah Maha Baik. Yang kedua, Tuhan memanggil setiap orang untuk melakukan kebaikan. Setiap orang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Setiap orang untuk menjadi pengikut Tuhan. Untuk menyatakan kebaikan. Untuk memberikan kesaksian akan kebaikan Allah di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga kita semua adalah agen kebaikan Allah. Kita semua adalah agen rahmat Allah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Itu penting. Pertama, merespon kebaikan Allah. Kita adalah sarana keselamatan bagi orang lain. Itu penting. Kita adalah garam dan terang bagi dunia. Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan mengundang kita agar kita menjadi saluran rahmat dan berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, jangan pernah menghalang-halangi orang lain untuk melakukan kebaikan. Apapun agamanya, apapun sukunya, ketika ia berbuat baik, ia melakukan apa yang kita sebut sebagai tindakan ilahi Allah. Karena segala kebaikan itu berasal dari Allah. Sehingga orang melakukan cinta kasih, belas kasih, kerahiman, dan segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Maka jangan pernah mencegah, menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Yang berikut, kita juga harus diingatkan pada hari ini. Melalui peristiwa Yosua hari ini dalam bacaan pertama. Kita semua harus disadarkan bahwa setiap orang itu punya kelemahan, punya kekurangan. Maka hal yang paling penting dari hidup manusia adalah mengintrospeksi diri dia sebelum ia melihat orang lain. Kadang kita lebih mudah untuk melihat kesalahan orang lain daripada kita mengoreksi diri kita sendiri. Seperti hari ini dalam kisahnya. Jauh lebih penting kalau kita berani dan berusaha untuk membenahi diri kita. Maka Yesus mengatakan kepada kita hari ini, lebih baik ya seseorang yang menyesatkan itu lehernya diikatkan dengan batu kilangan, atau jikalau tangannya yang menyesatkan itu dipotong, atau kakinya atau lehernya mungkin. Tapi sebenarnya Yesus mau mengatakan begini, bukan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dengan tangan akan dipotong, tetapi di sini mau diingatkan bahwa dalam hidup kita sering cenderung melakukan kesalahan. Nah, saat itulah kita disadarkan untuk membenahi diri kita, untuk merubah diri kita agar kita mengalami suatu pembaharuan baru, pembaharuan di dalam roh yang senantiasa menuntun Eldad dan Medad di bacaan pertama untuk mengalami kasih karunia Allah. Ini penting bagi kita untuk kita sadari. Oleh karena itu, saudara-saudari, hal yang terpenting untuk kita renungkan pada hari ini. Pertama, Allah adalah sumber kebaikan. Allah adalah sumber keselamatan. Keselamatan kebaikan diberikan kepada manusia, agar manusia menjadi agen kebaikan Allah. Agar manusia menjadi saluran keselamatan bagi orang lain. Agar manusia menjadi saluran berkat bagi orang lain. Siapapun dia harus menjadi sumber berkat bagi sesama. Yang kedua, kita semua diingatkan untuk terus mengoreksi diri kita, memperbaharui diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidup kita. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia hanya satu untuk kemuliaan Allah. Everything you do for the glory of God. Itu penting. Jadi apapun yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Allah. Sehingga lakukan hal-hal yang baik. Berilah kesaksian yang benar dan baik bagi dunia ini. Kita harus mengalahkan dunia ini.
Kita harus menghancurkan dunia ini dengan kekuasaan Allah, dengan kebaikan Allah, dengan cinta Allah. Jangan sampai dunia membelenggu kehidupan kita sebagai putra-putri Allah. Ini menjadi pesan yang penting hari ini. Mari kita semua hidup di dalam kebaikan Allah, sehingga kita bisa menjadi mentor kebaikan, agen kebaikan, dan saluran atau sarana berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.